Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, adik-adik, saudara-saudara sekalian, Alhamdulillah, di depan kita sekarang ada kitab yang bernama Izharul Haq, terungkapnya kebenaran. Jadi kitab ini adalah karangan dari Syekh Rahmatullah Al-Hind Al-Kiranawi. Jadi ada beberapa versi, ada Kirnawi, ada Kiranawi, ada Kirnawi, ada Karnavi tulisannya juga. Jadi ada berbagai macam. Al-Osmani. Jadi beliau ini juga, pengarang ini adalah keturunan dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Nah, jadi kitab ini adalah satu kitab yang sangat melegenda di dalam perdebatan-perdebatan antara Islam, antara Muslim dan Kristen. Kitab ini menjadi salah satu rujukan utama di dalam belajar tentang teologi Kristen. Jadi orang-orang yang suka tentang perdebatan itu mestilah harus membaca buku ini. Mestilah buku yang menyampaikan tentang kristologi, tentang kritik-kritik terhadap Bible. Inilah kitabnya, dan inilah kitab yang dipakai oleh almarhum, semoga Allah merahmati, di dalam kuburnya, yaitu Syekh Ahmad Dedat bahasa sininya, Ahmad Dedat lah gitu. Beliau itu terinspirasi dari kitab yang bernama Izharul Haq ini. Beliau pernah menceritakannya bahwa ketika beliau berdagang sebagai penjaga toko di Afrika Selatan, ketika itu tokonya dekat dengan sekolah orang-orang Kristen lah. Jadi beliau itu banyak dibully, banyak dihina, banyak diserang. Baik beliau sebagai orang yang orang Muslim, dan beliau juga diserang secara verbal lah gitu. Jadi beliau lalu mencari buku untuk mengcounter, untuk bisa melawan lah gitu fitnah dan hinaan, serangan kepada agama Islam. Alhamdulillah ketika itu beliau menemukan kitab ini, hingga beliau itu menjadi salah satu ulama perbandingan agama yang sangat terkenal, yang sangat banyak orang mu'allaf, karena salah satu dari hidayah orang-orang mu'allaf itu melalui beliau. Nah, bukan hanya itu, beliau sendiri bisa melahirkan seorang murid yang yang tak kalah hebat daripada beliau, yaitu Syekh Al-Mukarram gitu ya, kiai atau ulama Zakir Naik. Nah, jadi Syekh Dedat itu juga menurut beberapa data itu adalah seorang hafiz Al-Quran, dan beliau itu hafal juga Bible. Jadi bukan hanya Al-Quran, tetapi yang lebih luar biasa juga, beliau itu mempunyai seorang murid, yaitu ulama Syekh Zakir Naik,
beliau itu adalah seorang ulama yang jenius juga. Jadi kriteria ulama mutakaddimin, atau mungkin bukan mutakaddimin, mohon maaf. Jadi ulama-ulama terdahulu lah yang kriterianya itu bukan hanya penghafal Quran, bukan hanya penghafal hadis, tapi beliau itu juga seorang dokter. Artinya biasanya seorang dokter itu ya juga jago matematika, biasanya jago fisika, jago biologi. Nah seperti itu juga tentang Zakir Naik. Kalau ilmu astronomi atau ilmu apalah gitu saya kurang tahu. Tetapi yang jelas Zakir Naik itu adalah seorang ulama yang hafiz Al-Quran, hafiz Bible, hafiz beberapa kitab agama-agama yang lain. Nah, saya tidak tahu apakah beliau ini juga seorang hafiz di dalam hadis. Nah, jadi karena menjadi hafiz dalam bidang hadis ada standar berapa puluh ribu yang harus dihafal, baik matan maupun sanad periwayatannya. Jadi berat untuk menjadi seorang hafiz di dalam ilmu hadis. Nah, alhamdulillah kitab ini berhasil menjadi salah satu yang bisa memberikan inspirasi, provokasi untuk mengcounter serangan-serangan Kristiani ataupun orang-orang Kristen. Jadi apa yang berlaku pada Zakir Naik dan Syekh Ahmad Didat ini berlaku juga bagi pengarang kitab ini. Ada perdebatan semisal dengan kedua beliau ini. Syekh Rahmatullah berdebat dengan orang-orang Inggris yang menjajah negaranya, yaitu India, yang ingin bukan hanya menjajah tanahnya, juga ingin menjajah akidahnya. Beliau Syekh Rahmatullah ini berhasil mengalahkan ketua atau pemuka agama Kristen saat itu, namanya Dr. Founder. Kitab ini lahir gara-gara untuk mengkonter kitab yang dibuat oleh founder itu. Ada namanya kitab Mizanul Haq. Isinya mendiskreditkan, memusuhi agama Islam. Jadi sebelum kita sampai ke isi atau kata pengantar dari kitab ini, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan pemilik atau pengarang dari kitab ini. Jadi beliau ini adalah keturunan dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nasabnya adalah Muhammad bin Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Kiranawi bin Khalilullah bin Hakim Najibullah bin Habibullah, sampai terus kepada Abdullah Hassani bin Abdul Aziz Al-Kabir bin Abdullah Al-Kabir bin Umar bin Utsman radhiyallahu ta'ala an. Beliau lahir di kampung yang bernama Karanah yang terletak tidak jauh dari kota Delhi. Delhi itu adalah ibu kota India pada memang dari dulu mungkin ibu kota India. Jadi beliau itu lahir 1811. Menariknya beliau ini mempunyai seorang guru namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan adalah seorang ulama besar. Salah satu karangannya yang terkenal di Indonesia adalah kitab Nahwu Dasar, yaitu Mukhtasar Jiddan. Beliau juga mempunyai murid, artinya satu alma mater dengan Syekh Rahmatullah, yaitu Syekh Dimyati Abu Bakar Syatta, yaitu pengarang kitab I'anatul Talibin. Beliau juga satu alma mater dengan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dengan Mufti Jakarta Habib Utsman, dengan Syekh Khalil Bangkalan Madura, dan lain-lainnya. Jadi beliau ini lahir di satu masa dengan mereka.
Latar belakang perdebatan. Nah, ketika India di bawah cengkeraman penjajah Inggris, didasari kekhawatiran melihat keadaan umat Islam di India yang ditindas penjajah, bahkan dibayangi oleh usaha-usaha untuk merusak akidah dan keyakinan umat Islam. Nah, apa namanya? Yang dilakukan oleh para pendeta Kristiani, keadaan ini mendorong beliau untuk tampil menentang mereka, terutama pendeta bernama Dr. Fonder yang dengan terang-terangan menghina ajaran Islam dan kaum muslimin. Nah, beliau pun mengadakan perdebatan, dan perdebatan itu mengandung 5 poin, 5 tema masalah. Lima poin yang disepakati adalah, pertama, ini kesepakatan awal untuk tema perdebatan mereka. Satu, adanya penyelewengan dalam perjanjian lama dan baru dalam Bible. Dua, adanya perubahan atau tahrif pada 2 kitab tersebut. Tiga, pembatalan konsep Trinitas. 4, kebenaran Nabi Muhammad SAW. 5, kebenaran Al-Quran. Untuk mempertegas hasil akhir dari perdebatan terbuka ini, maka ditentukan persyaratan, yaitu siapa yang kalah maka harus meninggalkan agama yang dianutnya dan menganut agama pemenang. Jadi ini bukan kaleng-kaleng perdebatannya ini ya. Nah, perdebatan berlangsung selama 3 hari, di mana hari ketiga Fonder tidak datang karena tidak dapat menjawab argumen Syekh rahmatullah. Bahkan pada hari pertama Fonder mengakui tentang adanya 8 penyelewengan penyelewengan besar di dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru. Akibat dari kekalahan ini, Fonder melarikan diri ke Jerman, dan debat terbuka ini menimbulkan dampak yang sangat luar biasa. Semangat juang anti penjajah di kalangan umat Islam semakin membara. 2 tahun pasca debat terbuka itu, terjadilah pemberontakan besar-besaran di India. Banyak umat Islam yang gugur dalam penentangan ini. Nah, pemerintah Inggris pun mengutus pasukannya untuk menangkap Syekh Rahmatullah. Nah, inilah namanya penjajah. Kalah debat, mau ditangkap. Nah, tidak akan saya lanjutkan. Sepertinya ini sudah cukup untuk perkenalan tentang latar belakang kitab. Ini kita perkenalan dengan isi kitab ini. Jadi inilah isinya yang berbahasa Indonesia. Jadi biar teman-teman juga mengenal isinya. Bab 1 ada mengenal kitab Perjanjian Lama dan Baru, klarifikasi nama-nama dan jumlahnya, klarifikasi tentang tidak adanya sanad yang bersambung bagi kitab Perjanjian Lama dan Baru. Ini nama-namanya ini, klarifikasi Alkitab penuh kontradiksi dan kesalahan, bantahan terhadap ahlu kitab yang mengklaim bahwa Perjanjian Lama dan Baru bersumber dari ilham, dan lain-lain. Jadi banyak isinya ini. Jadi ada 1.400 halaman kitab ini. Kita mungkin tidak mengharapkan untuk bisa kita tidak harap untuk membaca seluruhnya. Yang penting kita belajar membacanya sajalah. Nah, kita mulai ke isinya. Jadi kita ini belajar membaca kitab ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada nanti kesalahan, nanti teman-teman bisa meluruskan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang sudah ilmu alatnya bagus, jadi bisa nanti untuk diperbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'anallahu ta'ala bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tamhidun, bermula ini satu kata pengantar. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada, bermula segala puji bagi Allah yang tidak mengambil seorang anak.
walam yakun lahu syarikun fil mulkihi abada. Dan Allah tidak ada sekutu, dan tidak ada bagi Allah itu sekutu fil mulkihi, di dalam kerajaannya, abada, selama-lamanya. Fasubhanalladzi anzala ala abdihil kitaba, maka Maha Suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya sebuah kitab, wa ja'alahu tabsiratan wa dzikra li ulil albab, dan Allah jadikan kitab itu sebagai satu pelajaran dan satu peringatan bagi orang-orang yang berakal. Wa kasyafa niqabal haq, dan membuka tutupan kebenaran, anu wajhil yakin bidalaili ayatih, dengan membuka tutupan kebenaran dari wajah keyakinan dengan dalil-dalil ayat-ayatnya. Wa nasaba ala minissatihi a'lamal hidayah, dan menegakkan di atas mimbarnya akan ilmu-ilmu hidayah, lihiqqal haqqa bi kalimatih, agar menampakkan oleh Allah akan kebenaran dengan kalimat-kalimatnya. Hatta inqata'at tuna mahajatihi, hingga terputuslah selain daripada menuju kepadanya hujaju aqwamin, oleh hujah-hujah kaum, bizawahiri syib'iha yatazaharun, dengan tampak keserupaan di dalam kepura-puraannya. Wahum, dan mereka itu, yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim, mereka kaum itu ingin memadamkan agama Allah, cahaya Allah, biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan fitnahan mereka, dengan serangan mereka, dengan tipuan mereka. Wa ya'ballah, dan Allah enggan, illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun, kecuali bahwasanya Allah ingin menyempurnakan agamanya, cahayanya, walaupun benci oleh orang-orang yang kafir. Wassalatu wassalamu ala man safarat mu'jizatu nubuwatihi bi ahsanil matali', dan bermula salawat dan salam kepada Nabi yang safarat. Jadi ada catatan kakinya, maknanya adha'at, yaitu Nabi yang bercahaya mukjizat kenabiannya dengan sebagus-bagus sumber cahaya. Wa zaharat sya'air syariatihi, dan tampak syiar-syiar syariatnya. Fanusikhat mu'alimul adyan, dan dihapuskan akan pengajaran agama, wasyara'i, dan syariat-syariat. Maksudnya digantikan dengan agama Islam, dengan syariat agama Islam. Arsalahu maulahu bil huda, telah mengutus akannya Nabi itu oleh Tuhannya, bil huda, dengan huda, wa dinil haqqi, dan dengan agama yang hak, liyuzhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah menampakkan agama Islam itu di atas semua agama, kepada semua agama, seluruh agama. Wa ayyadahu, dan Allah menolongnya, bimuhkami kitabin, dengan hikmah kitab, a'jazal bulugha'u, yang lemahlah orang-orang yang balik, orang-orang yang fasih di dalam berbicara, an ya'tu bisuratin min mislih, daripada bahwasanya ia mendatangkan satu surat semisal dengan Al-Quran. Siapa Nabi yang diutus itu, siapa Nabi yang diberikan kitab itu? Sayyidina Muhammad, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad, alladzi basyara bizuhurihi at-Taurat wal Injil, yang beliau itu telah mengabarkan tentang kehadiran beliau oleh kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi Taurat dan Injil juga mengabarkan tentang akan datangnya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau di Bible itu orang yang terpuji, tapi kalau di bahasa Inggris kan lovely, orang yang manis kata-katanya. Ya sama saja dengan Muhammadin,
apa katanya itu di Muhammadin atau Ahmad lah gitu. Wa tahaqqaqat biwujudi da'wati abihi Ibrahim al-Khalil, dan terwujudlah dakwah Nabi Ibrahim, dakwahnya Nabi Ibrahim karena adanya Nabi ini. Nah, jadi karena adanya Nabi Muhammad, jadi tercapai cita-cita dakwah Nabi Ibrahim al-Khalilullah, sang kekasih Allah. Siapa Nabi Ibrahim ini? Ada catatan kaki nomor 1, huwa Rasulullah. Dia Ibrahim itu adalah Rasulullah wa khaliluh, dan kekasihnya Allah. Ibrahim bin Tarih bin Nahur. Jadi tidak ditulis dengan Ibrahim bin Azar. Sallallahu alaihi wa ala alihi al-faizin bittiba'i syariatihi. Salawat Allah kepadanya Nabi dan atas keluarganya Nabi, yang beruntunglah keluarganya itu bittiba'i syariatihi, dengan mengikut kepada syariatnya Nabi. As-salikin min manhaj al-isabah, yang mereka keluarganya itu menempuh akan jalan isabah ini, tujuan atau sasaran, fiqtifai tariqatihi, di dalam mengikuti jejak jalannya Nabi. Wasahbati, dan salawat juga kepada sahabatnya, alladzina wasalallahu bil Islam, yang mereka para sahabat itu telah Allah sampaikan kepada agama Islam, bainahum, di antara mereka. Hatta saru asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, hingga jadilah para sahabat itu yang paling tegas kepada orang-orang kafir dan paling penyayang, saling bersayang, saling menyayangi di antara orang-orang Islam. Amma ba'du, adapun setelah itu, fayaqulul abdu ar-raji ila rahmati rabbih al-mannan, maka berkata seorang hamba yang mengharap kepada rahmat Tuhannya yang maha memberi. Siapa hamba yang mengharapkan ini? Yaitu Rahmatullah Ibnu Khalil Ar-Rahman. Jadi nama ulama itu yang mengharap itu adalah pengarang kitab ini, Syekh Rahmatullah bin Khalil Ar-Rahman. Ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni baginya Syekh Rahmatullah, wali walidayhi, dan kepada kedua orang tuanya, wa ahsana ilaihima wa ilaih, dan Allah perbagus keadaan kedua orang tua dan keadaannya beliau. Nah, masuklah beliau di dalam menceritakan tentang penjajahan Inggris. Inna dawlatal Ingliziyah, apa itu negeri Inggris? Jadi ada catatan kaki nomor 1. Ja'at asl tasmiyah, datang asal penamaan Ingliziyah ini minal qabailil Jermaniyah, datang dari kabilah Jermania atau Jermanik lah gitu. Al-Anglo-Kusniyah, ini Anglo-Saxon. Alladzina kanu qursan al-bahri, yang mereka itu kabilah Jermanik ini adalah seorang bajak laut. Semastawallu 'alal jazril Baritaniyah, kemudian mereka menuju kepada kepulauan Britania, wa ghalabu ala aliha, dan mereka para kabilah Jermanik ini mereka mengalahkan penduduk Britania. Summa sya'a itlaqu hadzal ismi, kemudian tersebarlah penamaan nama Inggris ini ala kulli man sakana, atas orang-orang yang tinggal Britania di negeri Britania, minasyu'ubil ukhra, dari bangsa-bangsa yang lain. Lamma tasallatat ala mamlakatil Hindi tasallatan qawiyya, manakala Inggris menjajah negeri India dengan penjajahan maf'ul mutlaq, wa basatu bisatil amni wal intizami bastan mardiyya, mereka mengatur negeri India ini dengan peraturan yang menjaga daerah kekuasaannya ini kan, dengan keamanan dan ketertiban. Basatan mardiyah, dengan satu peraturan
yang disukai lah gitu. Nomor 2 apa mardia itu bizamihim, yaitu prasangka mereka itu sudah menjajah dengan baik, mungkin maksudnya ini. Wa man ibtida'i salatanihim, dan semenjak dimulai penjajahan mereka ila salasin wa arba'ina sanah, sampai 43 tahun kemudian, ma zaharatid da'wah, tidaklah tampak kristenisasi min ulama'ihim, dari ulama-ulama mereka, ila madhabihim, yang mengajak kepada agama mereka. Nomor 3, ibtida'u salatanihim, mulailah penjajahan mereka Inggris itu fil Hindi, di negeri India, pada tahun 1757. Lebih lama Indonesia, berarti Indonesia mulai dijajah dihitung 350 tahun pada tahun 1595. Jadi lebih dulu Indonesia. Wa yufhamu, dan dipahami dari itu keadaan annal munassirin, bahwa orang-orang Kristen al-Injilis yang berasal dari Inggris, lam yajharu bitansurin, mereka tidak menampakkan kristenisasi mereka bainal hunudi, di orang-orang India, ila sana, sampai kepada tahun 1800. Allati hiya nihayatul qarni as-samin ashar, yang tahun 1800 itu adalah puncak abad 18 al-miladi. Wa ba'daha, dan setelah itu, setelah tahun 1800, akhadhu fid da'wati, mereka mengambil peran di dalam kristenisasi, wa kanu yatadarrajuna fiha, dan mereka perlahan-lahan mulai berdakwah fiha, di negeri India, hatta allafar rasaila wal kutuba, hingga mereka mengarang risalah-risalah dan buku-buku fi raddi ahli Islam, di dalam menyerang orang-orang Islam. Wa qassamuha fil amsar bainal awam, mereka membagikan kitab dan risalah itu di kota-kota di antara orang-orang awam. Wara'u fil wa'zi, wara'u fil wa'zi fil aswaqi, mereka mulai berpidato, berceramah, memberikan nasihat di pasar-pasar. Wa majami'in nasi, dan di perkumpulan orang, wasyawari'il ammah, dan di jalan-jalan umum. Jadi mungkin bentuk dakwahnya itu di tengah-tengah pasar, dipasang satu bangku, lalu berdiri di atas bangku, lalu memanggil orang-orang, ayuhan nas lah gitu. Wahai para manusia, gitu, gini-gini. Imani siapa? Imani Tuhannya, terima saja lah gitu, imani saja. Biasanya itu yang kita dengar. Kalau pendeta ditanya tentang hal-hal yang agak rumit sedikit, nanti dibilang terima saja, imani saja, seperti itu. Lanjut. Wa kana awamu ahlil Islam ila muddatin, dan adalah orang-orang yang awam dari kalangan orang Islam, ila muddatin, sampai beberapa waktu, mutanafirina an istima'i wa'dihim, itu menghindarkan diri dari mendengarkan nasihat mereka, wa mutala'ati rasailihim, dan menghindarkan diri dari mempelajari risalah-risalah mereka, yaitu kitab-kitab Kristen itu tidak dibaca. Falam yaltafit ahadun min ulama'il Hind, maka tidak menolehlah satu pun dari ulama-ulama India, ila raditil kal rasail, kepada membalas risalah-risalah yang ditulis untuk menyudutkan Islam. Nomor 4, yata'adzarul mu'allif uzur mu'allif bi anna adama raddi ulama'il muslimin, bahwasanya ketiadaan membalas oleh umat ulama muslim itu fil Hindi, di India, alal kutubil
tanassurin kepada kitab-kitabnya orang Kristen, laisa li'ajzihim, bukan karena kelemahan mereka, anir raddi 'alaiha, daripada membalas kitab dan risalah mereka, bukan seperti itu, balizannihim, tapi karena prasangka mereka, anna nufural muslimin min qiraati kutubil munassirin wastima'i muwa'izihim yakfi li ibtali sa'ihim. Jadi gini maksudnya, wadari khatrihim wa huwa i'tizarun jayyid. Jadi ketimbang nanti kita lawan debat, mereka sedang menjajah, nanti kalau kalah debat mereka akan menyakiti. Ketimbang kita berdebat, lebih baik ya tidak usah berdebat. Nah seperti itu. Dan ini adalah uzur yang jayyid katanya di sini. Nah, wa hasala khawfu mazil, lakin tatarruqul wahnu ba'da muddatin. Jadi lemahlah di dalam gimana maksudnya, lakin akan tetapi tatarruqul wahnu, menjadi lemah setelah beberapa waktu, fi tanafuri ba'dil awami, jadi menghindar, enggan daripada sebagian orang awam. Jadi orang-orang awam ini mungkin gimana maksudnya, ini begitu. Lanjut dulu, wahasala khaufu mazilati aqdamin, dan hasillah oleh ketakutan mazilati aqdami ba'dil juhal, yaitu tergelincirnya kaki-kaki sebagian orang yang bodoh, alladzina hum kal an'am, yang mereka itu seperti binatang ternak. Jadi itu arti kal an'am, binatang ternak. Jadi mungkin di sini ada orang-orang yang takut dengan kristenisasi itu, yaitu ya orang-orang awam lah gitu. Fa inda dzalika, maka ketika itu, tawajjaha ba'du ulama'il ahlil Islam, maka majulah sebagian ulama dari kalangan umat Islam, ila raddihim, kepada membalas serangan-serangan itu. Wa in kuntum manzuyan fi zawayatil khamul, jadi sekalipun aku diam tidak melawan lah gitu maksudnya ini. Wa ma kuntum ma'dudan fi zumratil ulama'il fahul, dan tidaklah aku terhitung dari golongan ulama yang jantan, yang berani. Walam akun ahlan lihadal khutabi al-azim, dan aku tidak ahli di dalam berkhutbah yang besar, asyan. Maksudnya ini nomor 6, catatan kaki. Ibaratul mu'alif, ungkapan mu'alif yang ketiga ini, min qabili tawadi, itu dari sisi ketawaduan beliau. Padahal beliau itu adalah seorang ulama yang berani, seorang ulama yang pandai di dalam mendebat orang-orang Kristen, dan beliau itu juga jantan lah gitu. Lakinni lamma ittala'at alayya taqriratuhum wa tahriratuhum, manakala telah nampak kepadaku keterang-terangan mereka, keputusan mereka. Nomor 7, yaitu muta'inuhum, itu menyakiti mereka alal Islam, wa tabajjahatuhum, dan kesombongan mereka, bidinihim, terhadap agama mereka. Nah gitu. Jadi mereka, orang-orang Kristen sudah mulai sombong, sudah mulai berbangga-bangga diri karena ketiadaan orang yang mau membalas tantangan debatnya. Nah, wa wasalat ilayya, dan sampailah kepadaku rasailu katsiratun, yaitu surat-surat atau risalah-risalah yang banyak, atau surat-surat min mu'allifatihim, yang datang dari pengarang-pengarang mereka. Jadi banyak tantangan yang
datang kepada Syekh Rahmatullah dari orang-orang Kristen. Istahsantu, aku menganggap baik an ajtahida aidan, untuk aku berjihad juga biqadril wa'si wal imkan, biqadril was'i wal imkan, dengan kadar kemampuan. Fa'allaftu awalan, maka aku karang satu, yang pertama itu Alkitab, yaitu sebuah kitab, warasail. Fa'allaftu awalan al-kutuba, maka yang pertama itu aku susun kitab-kitab, warasail, dan risalah-risalah, liyuzhirul hala, liyaz agar menampakkan apa yang terjadi li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Wastud'itu tsaniyan, dan aku ditantang kedua kalinya, minal qisis, dari seorang pendeta atau pastor ya. Dari seorang pastor. Kalau pendeta nanti identik dengan Buddha, Hindu, ada juga pendetanya. Mungkin pastor untuk lebih khusus mungkin ya. Nomor 2, siapa pendeta yang menantang beliau ini? Al-Qisis. Jadi Qisis itu Ra'isun Nasara, itu pemuka agama Kristen, fil ilmi, di dalam ilmu, wal mufti, dan mufti, wallazina fid din, yaitu fid din, mufti di dalam agama, wal muqimu lis-salawati, dan orang yang memimpin, orang yang menegakkan bagi doa-doa. Jadi pembesarnya lah. Allazi kana bari'an, jadi beliau ditantang dari seorang pastor yang kana bari'an, yang terkenal, wa a'la ka'ban, yang paling yang paling besarnya lah pangkat pendetanya di sana saat itu, min ulama il-masihin, dari golongan ulama-ulama orang Kristen. Jadi Masihin ada catatan kakinya nomor 3. Lam yakun itba'ul masih, mereka itu, dia itu tidak mengikuti Al-Masih alaihi salam. Yuqalu lahum, dikatakan orang bagi mereka itu Masihiyun, yaitu Masihiyun. Balhum ansor, akan tetapi mereka itu ansor. Wa hawariyun, dan orang-orang hawari. Wa talamizu muslimun, dan murid-murid muslimun, orang-orang yang berserah diri. Tidak kita baca sampai selesai, cukup itu saja. Alladzina kanu fil hindi, yang mereka para Kristen, yang mereka pastor ini, mereka itu fil hindi, berada di India, mustaqillin, mereka sibuk bitta'ni wal jarhi alal millatil islamiyah, yang sibuk untuk menyakiti agama Islam, tahriran wa taqrira, terang-terangan. Hakni, yang aku maksud, kata beliau, mu'allifa Mizanil Haq, yaitu pengarang kitab Mizanul Haq. Jadi pendeta founder ini maksudnya berarti. Nomor 4 catatan kaki. Mu'allifuhu, pengarang kitab Mizanul Haq itu, huwa ad-doktor al-Qisis founder, yaitu doktor pendeta founder, Ra'isul Munassirin, para pemuka agama Kristen fil Hindi, di negeri India. Ayyaqa'a baini wa bainahul munazarah, untuk diadakan antara aku dan dia itu sebuah perdebatan, fil majlisil am, di sebuah majelis umum, seperti perdebatannya Syekh Dedat. Ada catatan kaki nomor 5. Al-munazarah, apa itu munazarah? Hiya al-mubahasah wal mujadalah, itu pembahasan ilmu dan perdebatan artinya. Lihat tadihul. Jadi lihat tadihul haqqul idah. Ittidah, agar menampakkan akan kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Anna adama tawajjuhil ulama'il muslimin, bahwa ketiadaan majunya orang-orang muslim untuk
menerima tantangan itu laisa li'ajazihim, itu bukan karena ketidakmampuan mereka an raddi rasailil qissisin, daripada membalas risalah-risalah pendeta, kama huwa maz'umun ba'dul masihin, sebagaimana yang mereka sangka oleh sebagian orang-orang Kristen. Taqarraratil munazarah, maka ditetapkanlah perdebatan fil masailil khamsi, pada masalah-masalah yang 5, allati hiya ummuhatul masail al mutanazi'ah, yang 5 pokok pembicaraan itu, 5 tema perdebatan itu bainal masihin wal muslimin. Jadi itulah 5 tema pokok di dalam perdebatan di antara Kristen dan Islam. Yang aku maksud tentang 5 pokok itu, pertama at-tahrib, ada tahrib, wan nas dan nasah. Jadi ini bahwa kitab itu ada tahrib, ada penghapusan dan ada penggantian dan tahrib dan nasah. Ada penghapusan, penggantian, wa taslis dan trinitas, wa haqiqatul Quran dan hakikatnya Quran, kebenarannya Quran, wa nubu wa haqiqatal. Jadi ini maf'ul dari a'ni ini. Haqiqatul Quran, kebenaran Al-Quran, wa nubuwata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kenabian Nabi. Jadi ini adalah 5 pokok perdebatan itu. Fanaqadal majlis, maka berkumpullah majlis al-am yang umum. Majlis umum sudah berkumpul fi syahri Rajab, pada bulan Rajab, sanata alfin, tahun 1270 min hijrati sayyidil awwalin wal akhirin, yaitu tahun hijriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi baldati akbar Abbad. Jadi tempatnya berkumpul itu di negeri atau di kota Akbar Abbad, atau kota besar yang bernama Abbad, atau nama kotanya bernama Akbar ini. Catatan kaki nomor 1, dia kota Abbad itu Madinatu Aqra, Madinatu Agra atau Aqra ini ya. Jadi itu kota Aqra al-masyhurah yang terkenal fil Hindi, di India. Wa qad assasaha, dan sungguh negeri atau kota Aqra itu yang membangunnya adalah Al-Ambaratur, yaitu seorang raja Muhammad Jalaluddin Akbar, pada tahun 1566 Masehi. Jadi sudah lama dibangun kota itu. Wa kana ba'dul ahibba'il mukarram, dan adalah sebagian dari orang yang aku kasihi yang dihormati, atau lallahu baqa'ahu, semoga Allah panjangkan tetapnya ia, mu'inan, menjadi penolong li bagiku, fi hadzal majlis, di majlis ini. Wa kana ba'dul qissisin mu'inan lil qissisil mausuf, dan adalah sebagian pendeta atau pastor itu menolong pastor yang lain yang sudah kita gambarkan tadi, yaitu pendeta founder itu. Yang menolong Dr. Founder dan Syekh Rahmatullah adalah karena Dr. Muhammad Wazir Khan itu mu'inan li Syekh Rahmatullah. Ada seorang yang bernama Dr. Muhammad Wazir Khan. Khan ini bukan mengkhianati, tapi Khan ini Khan Amir Khan, Shahrukh Khan, itu Khan tulisannya di dalam bahasa Arab. Beliaulah yang membantu Syekh Rahmatullah. Nah, sedangkan Dr. Founder wa kana al-qissisi farjun atau franj atau French, namanya itu adalah Franz, mu'inan li Dr. Founder. Dialah yang membantu Dr. Founder yang sudah disebutkan tadi. Lanjut. Fa zaharatil ghalabah lana, maka tampaklah kemenangan bagi kita, bifadlillahi, dengan fadilah Allah, fi mas'alatai, pada 2 masalah, an-naskhi wa tahrifi, yaitu pada masalah nasah dan tahrif. Jadi beliau itu yakin
sudah tampak kemenangan bagi Syekh Rahmatullah di dalam dua masalah pertama, yaitu nasakh dan tahrif. Allataini kanata, yang ada kedua itu, min adaqil masail, dari sedalam-dalamnya masalah, wa aqdamiha, dan yang paling utamanya lah gitu, fi za'mil qisis, di dalam sangkaan pendeta. Kama tadullu alaihi ibaratuhu, sebagaimana menunjukkan kepadanya itu adalah ungkapan fi kitab halil iskal. Jadi halil iskal ini namanya apokripa. Apa arti apokripa? Yaitu kitab yang diragukan keasliannya. Nah, ada kitab yang diragukan keasliannya, itulah masalah sebenarnya. Bagaimana mungkin sebuah kitab itu mungkin diragukan keasliannya? Kalau dia memang benar kitab, ya diterima mungkin kan. Kalau tidak, ya jangan diterima, jangan diragu-ragukan. Itulah tempat kemenangannya beliau, alhamdulillah. Falamma ra'a dzalika, maka manakala melihat yang demikian, sudah kalah lah gitu kan, sudah menang Syekh Rahmatullah, sudda babul munadharah, ditutup atau tertutuplah pintu perdebatan fil masail salasati al-baqiyah, pada masalah 3 sisanya itu. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Kenapa? Karena Dr. Founder setelah membahas 2 masalah sudah kabur duluan. Alhamdulillah, ini adalah berkat rahmat Allah. Thumma waqa'ali al-ittifaq an wasaltu ila Makkah syarafahallahu ta'ala. Jadi ketika sudah selesai berdebat, Syekh Rahmatullah pergi ke kota Makkah, wa hadartu Utbah al-Ustad al-Allamah As-Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan. Jadi beliau itu menuju ke rumah gurunya, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, seorang ulama besar, seorang ulama yang sangat banyak kitabnya, sangat banyak ulama-ulama yang menjadi muridnya. Adamallahu faydahu ila yaumil qiyamah. Semoga Allah terus melimpahkan rahmatnya kepada gurunya itu sampai kepada hari kiamat. Ini Zaini Dahlan sudah kita bahas pertama kan. Jadi ini beliau gurunya juga, guru Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyid Utsman Mufti Jakarta, Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, dan Syekh Halil Bangkalan, dan lain-lain. Fa'amarani, maka beliau, guruku ini maksudnya, memerintahkanku an utarjim, agar aku terjemahkan hasil perdebatan itu, utarjim bil lisanil arabi, dengan menggunakan bahasa Arab. Hadhil mabahisul khamsah, permula ini pembahasan yang 5, min kutubi allati allaftaha, dari kitab-kitab yang aku karang, fi hadzal bab, di bab ini. Bab ini maksudnya gimana ya? Nomor 1. Ini dari bab yang menjadi topik 5 tadi itu, agar ditranslate menjadi bahasa Arab. Li'annaha, karena bahwasanya kanat imma bilisanil fars, ada kitab yang beliau karang itu terkadang dengan menggunakan bahasa Parsi, wa imma bilisanil muslimil hindi, dan terkadang menggunakan bahasa orang-orang Muslim India. Apa bahasanya orang Muslim di India itu? Nomor 2, yaitu al-lughah al-urdiyah. Maksudnya Urdu ini. Urdiyah. Lumayan susah nih. Wahia, dan dia bahasa Urdu itu tuktabu bil hurufil arabiyah, ditulis menggunakan huruf-huruf Arabi. Huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf berbahasa Arab, seperti halnya bahasa Melayu dulu, ditulis dengan huruf Arabiyah. Wa adadu hurufiha, dan jumlah hurufnya bahasa Urdu itu 53 harfan, itu ada 53 huruf. Wah, lumayan banyak ya. Lanjut. Wa kana sababu ta'lifi bihazainil lisanain, dan adalah sebab karanganku dengan menggunakan 2 bahasa ini, anna lisanal awal, bahwasanya bahasa yang pertama Parsi itu ma'luful muslimin, itu kebiasaan atau lidahnya orang-orang muslim, fi tilkal mamlakah, pada negeri itu.
Berarti di India bahasa Persia dipakai juga ya. Wal lisan tsani, dan lisan yang kedua itu lisanuhum, itu karena lisannya mereka. Lisannya mereka siapa lagi nih? Wal lisan tsani, mungkin ini kan Urdu, berarti sekarang yang tadi kan Parsi. Berarti ini lisannya beliau mungkin ini. Wa annal qissisin al-wa'idhin al-muqimin, dan bahwasanya pendeta-pendeta pastor yang berkhutbah, yang tinggal, yang bermukim fi tilkal mamlakah, pada negeri India itu, mahiruna fil lisanis tsani yaqinan, mereka itu mahir pada bahasa yang kedua yaitu Urdu secara yakin. Jadi mereka mempelajari bahasa Urdu agar mereka bisa berdebat. Jadi sudah yakin mereka bisa bahasa Urdu, lalu menantang Islam berdebat dengan bahasa Urdu. Waqifuna, dan mereka waqifun, nomor 3. Waqifuna artinya arifuna, yaitu mereka mengenal, mengetahui ala lisanil awal, dengan di atas bahasa pertama, Persi maksudnya ini Persia, Aidon juga qalilan itu sedikit, siamal qisis, kecuali pendeta, alladzina zarani, yang berdebat denganku, fa innahu, maka sungguh dia founder itu, maharatuhu, keahliannya fil awal, yang ada pada bahasa Persia, asyaddu, itu lebih fasih dia, minasani, ketimbang bahasa Urdu. Wa ra'aitu ita'ata amri maulaya bimanzilatil wajibi, dan aku melihat dan aku taat kepada perintah guruku dengan aku anggap ia sebagai kewajiban, perintah kewajiban lah gitu, agar dia bisa, beliau ini menerjemahkannya. Wasyamar susaqal jiddi limtisali awamirihi, aku sing-singkan lengan baju agar aku dapat melaksanakan perintahnya. Fa'arju mimman salaka maslakal insaf, maka aku ingin orang yang telah menempuh jalan keinsafan, wa tanakkaba an tariqil i'tisar, dan bengkok dari jalan keserampangan, ayastura khati'ati, agar ditutup, ayastura, agar menutup oleh Allah akan kesalahan-kesalahanku, wa yujarra qalamul islahi ala hafuti, agar dibentangkan agar dihapus, ditip lah gitu, kesalahan-kesalahanku. Wa as'alullahal muyassar, dan aku minta kepada Allah kemudahan, likulli sa'abi, bagi tiap-tiap kesulitan, ayyamunna alayya, agar ia Allah berikan kepadaku, bima yursyiduni, dengan sesuatu yang dapat menunjukkan kepadaku, ilal haqqi was sawabi, kepada hak dan kebenaran. Wa yaj'alu hadzal kitab, dan agar Allah jadikan dan Allah jadikan ini kitab makbulan, diterima indal anami, di sisi orang-orang, muntafi'an bihi al-khas wal amu, bermanfaat dengannya kitab ini oleh orang alim, orang yang khusus, orang alim, wal am, dan orang-orang awam. Wa yasunuhu, dan Allah menjaga kitab ini an syubhatil mubtilin, dari kesyubhatan orang-orang batil, wa wahamil munkarin, dan ilusi tipuan orang-orang yang mungkar. Wa huwal waliyu, dialah Allah yang sebagai wali lil taufiqi, bagi ketaufikan, wa biyadihi azimmatit tahqiq, dan di tangannya lah tali kekang satu tahqiq, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah Allah yang atas segala sesuatu itu berkuasa, wabil ijabati jadir, dan menjawab doa ia mampu. Wasamaituhu, dan aku namakan akan ini kitab izharul haq, yaitu izharul haq, izharul haq dari ya, dan aku namakan akan itu kitab izharul haq. Warattabtuhu, dan aku susun itu kitab ala muqaddimatin, atas satu muqaddimah, wasittati abwabin, dan 6 kitab. Alhamdulillah, selesai kata pengantar. Nah, jadi inilah isi dari
kata pengantar kitab Izharul Haq. Nah, sampai sini semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan silahkan dikomentari di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.